Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Apa kabar para pendengar dan penonton Radio Cempaka Asri 102,5 FM dimanapun berada pada malam hari ini? Mudah-mudahan senantiasa kami jumpai dalam kondisi sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dalam program Bincang Malam kedatangan tamu yang istimewa. Dalam hal ini Bapak Komandan Kodim 1411 Bulukumba. Beliau adalah Bapak Letnan Kolonel Armet Joko Trianto SPD yang sekaligus juga merupakan Komandan Satgas TMMD ke-109 Kodim 1411 Bulukumba. Berkenan hadir di studio Radio Cempaka Asri Bulukumba untuk kita berbincang santai dengan beliau, santai dan inspiratif. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita dapatkan dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita haturkan salam dan salawat kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim alaih. Para pendengar sekalian dan penonton yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita berbincang dengan beliau Bapak Komandan Kodim 1411 Bulukumba, saya ingin mengajak kepada seluruh pendengar dan penonton untuk kita berpartisipasi dalam bincang malam kita kali ini, bisa melalui halaman Facebook RCA di RCA 102,5 FM Bulukumba atau melalui line telepon di 0823 4644 2904. Sekali lagi 082 346 442 904. Baik para pendengar sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbincang sejenak dengan Bapak Komandan Kodim 1411 Bulukumba. Silakan mic-nya, Komandan. Baik, mohon izin untuk di awal bisa mungkin menyapa dulu para pendengar dan penonton kita di rumah. Silakan, Komandan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam para pendengar sekalian Radio Cempaka Putri Asri, ya, Cempaka Asri. Semoga malam ini kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan dunia akhirat. Amin. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama Joko Trianto, kemudian pangkat Letnan Kolonel Armet. Kemudian untuk keluarga, alhamdulillah K2, artinya istri 1, anak 2. Alhamdulillah saya diberi satu pasang, satu cowok dan satu perempuan. Komplit sudah. Demikian perkenalan singkat dari kami. Ya. Ya, demikian tadi perkenalan singkat dari Bapak Dandim 1411 Bulukumba. Tapi mungkin juga para pendengar kita kemudian ingin bertanya asal kampungnya ya. Alhamdulillah. Ya kebetulan saya punya kampung. Punya kampung. Ya. Kampung saya kalau istilahnya namanya Dukuh itu atau dusun Tegalmojo. Kemudian desanya Gunting. Ya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Kalau di Bulukumba sudah berapa lama, Komandan? Alhamdulillah, kalau di Bulukumba akhir bulan ini terhitung 2 tahun. 2 tahun. 2 ya. tahun. Mudah-mudahan masuk 3 tahun ya. Ya, baik. Para pendengar sekalian dan penonton yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin juga untuk Bapak Dandim sebelum kita berlanjut ke pembahasan tentang TMMD malam hari ini, kita juga ingin mengetahui seperti apa tahapan-tahapan dan kedinasan Bapak Dandim selama di TNI sampai pada posisi yang saat ini. Maksudnya tahapan gimana? Maksudnya dari sejak masuk di TNI sudah bertugas di mana saja dan kemudian bertugas di Kodim 1411 Bulukumba. Oh ya, istilahnya kami namanya riwayat hidup, ya, atau CV. Kebetulan saya sebelum masuk tentara pernah kuliah dan alhamdulillah sudah lulus, sehingga saya waktu itu diberikan titel SPD, Sarjana Pendidikan. Sama saya, Komandan, SPD juga. Ya. SPDI saya. Oh, tak pakai I, kalau saya ada SPD I-nya. aja. Pendidikan fisika.
Fisika. Iya, jadi kami pernah belajar di kuliah Universitas 11 Maret mengambil program pendidikan fisika. Jadi tahun itu 2000, alhamdulillah saya sudah lulus, kemudian masuk tentara. Waktu itu namanya SEPA PK TNI. Kami masuk, kemudian setelah saya lulus langsung ditugaskan di Kostrad, yaitu di Batalion Armet 8 Kostrad, kurang lebih 9 tahun. Setelah 9 tahun kami ditugaskan di resimen di Malang, kurang lebih 1 tahun, dilanjutkan di divisi 2 Kostrad di Singosari 1 tahun juga. Setelah di divisi kami sekolah selapa atau sekolah lanjutan perwira. Setelah itu kami ditugaskan di PUSEN, Pusat Kesenjataan Armet, Artileri Medan, kurang lebih 6 bulan. Saat itu langsung kami ditarik kembali di Kostrad, berdinas di staf pribadi Pangkostrad kurang lebih 1,5 tahun, lanjut di Kasiop Puskodal Kostrad. Setelah di Puskodal Makostrad, kami dilanjutkan diperintahkan untuk menjabat sebagai Kasipes di Resimen 2 di Purwakarta. Kurang lebih 1 tahun, alhamdulillah diberi kesempatan untuk sekolah seskuat sekolah staf dan komando di Bandung kurang lebih 11 bulan. Setelah itu kami ditugaskan di Kodam Jaya. Di Kodam Jaya saya diberi jabatan sebagai Pabandia Binpes. Kodam Jaya itu di mana? Di Jakarta. Oh. Di Jakarta, di Cililitan. Saya diberi tugas sebagai Pabandia Binpes yang saat itu saya diberikan tugas untuk memverving, artinya merekrut yang sipil menjadi tentara. Dan dari situ saya tahu bagaimana ternyata nasib itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Setelah kurang lebih 5 bulan kami ditugaskan menjadi Kasiter, Kepala Seksi Teritorial di Korem 051 Wijayakarta di Kabupaten Bekasi. Di situ saya kurang lebih 2,5 tahun. Setelah itu saya ditugaskan dapat perintah untuk menjadi Komandan Kodim, yang mana sebelumnya kami mengikuti seleksi untuk mengikuti pendidikan di Bandung di Pusdik Teritorial kurang lebih 5 minggu kami melaksanakan pendidikan Susdandim. Setelah itu kami ditugaskan di Bulukumba 29 September 2018 sampai dengan sekarang. Oh iya. Demikian. Cukup panjang perjalanannya. Alhamdulillah. Dan sudah berkeliling. Yeah. Sebelum lanjut, ini apakah ada niat untuk juga nanti melanjutkan dari sisi pendidikan ini ke S2-nya ini? Kalau niat sejak mau masuk tentara, kita memang niat ada, karena kita juga tahu diri. Kita ini anaknya petani, jadi kalau mengandalkan kemampuan sendiri kelihatannya kok berat sekali. Karena didikan orang tua saya waktu itu kalau nggak negeri nggak boleh sekolah. Sehingga saya terus terang kuliah itu UMPTN yang ketiga baru masuk. Alhamdulillah. Kali nggak lolos. Nggak lolos karena terlalu idealis. Kalau nggak itu nggak masuk. Wah, akhirnya bener. Ternyata kita idealis boleh, tapi harus lihat situasi. Ya. Itu juga jadi pembelajaran bagi kita ini yang mau kuliah ya, bahwa betul. Tidak mesti seidealis itu. Ya baik para pendengar dan penonton sekalian, kita melanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini dengan Bapak Dandim 1411 Bulukumba. Dalam hal ini kita fokus kepada tema kita tentang TMMD, yaitu Tentara Manunggal Masuk Desa ke 109 yang pada tahun 2020 ini dilaksanakan di Kodim 1411 Bulukumba dengan mengambil lokasi di Kecamatan Kindang. Ya baik Bapak Dandim, ini kami juga ingin bertanya, dulu kan ada istilah ABRI Masuk Desa ya, sekarang berganti ke TMMD. Apakah pergantian nama ini kemudian juga merubah tupoksi dan tujuan daripada TMMD-nya atau gimana? Ya, dilihat dari nama kan dulu memang namanya kan ABRI, sekarang kan TNI, sehingga dulu yang namanya ABRI Masuk Desa, sekarang ya ikut bereformasi sehingga namanya TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa.
Sedangkan tugas pokok dan lain sebagainya sama, yaitu untuk mewujudkan pertahanan wilayah yang tangguh serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi tugas dan tanggung jawab itu intinya sama, hanya nama saja yang berbeda. Sehingga sekarang sudah ke berapa? 109. 109. Iya. Ya. Dulu kalau tidak salah ingat 108 ditempatkan di Kecamatan Bontobahari, tepatnya di Tanah Biru. 103. 103 ya? Oh, 103. pikiran saya itu tiap kabupaten itu berurut. Oh, ini beda ya? Maksudnya nanti 110 nanti bisa jadi kabupaten lain gitu ya? Ya. Oh. Jadi setahun itu dijadwalkan 3 kali. Oh. Sehingga kelihatannya 2 tahun tapi sudah 6. Oh, Ya, iya, jadi- iya, iya. Kalau 2020 ini udah berapa kali? Ini yang ketiga. Oh, terakhir ya untuk Ya, 2020. terakhir. Iya. Ya, baik. Selanjutnya juga kami ingin mempertanyakan terkait dengan TMMD ini. Ini kan dilaksanakan di wilayah daerah Kabupaten Bulukumba. Seperti apa bentuk kerjasama pihak Kodim dengan pemerintah daerah untuk merealisasikan daripada program TMMD ini? TMMD. Jadi pada prinsipnya kami TNI ini kan sesuai undang-undang membantu percepatan ataupun membantu pemerintah daerah. Sehingga TMMD ini bukan hal yang luar biasa namun sejalan. Dan juga sebenarnya untuk jadwal TMMD yang ke-109 ini bukan di Bulukumba, namun seharusnya di Wajo, karena di Wajo refocusing tentang anggaran sehingga Wajo istilahnya tidak bisa melaksanakan, sehingga kemarin ditawarkan oleh dari Korem di antara jajaran Korem 141 yang sanggup melaksanakan TMMD siapa untuk agar dilaporkan. Kalau di Bulukumba seharusnya jadwalnya tahun depan, yaitu yang ke-110. Sehingga dengan situasi demikian saya laporkan ke Bapak Bupati, dan kebetulan pihak pemerintah daerah juga ada permasalahan yang mungkin segera diselesaikan. Jadi klop lah ya, kita ada apa istilahnya kegiatan TMMD dan pemerintah daerah memerlukan itu, sehingga begitu kita nyampe di lokasi waktu itu langsung kita lihat, oh ternyata jalan ini baru sepotong, artinya perlu ada penyelesaian. Demikian sehingga kepentingan pemerintah daerah bisa kita dukung dengan program TMMD itu sendiri. Mungkin juga salah satu nilai plus ya, karena bupati kita kan background dari TNI, jadi dia paham. Ya, alhamdulillah. Jadi begitu kami sampaikan izin pulang petunjuk, oh ya langsung sana di Kindang. Oh, bila nunjuk ke sana ya? Iya langsung ke sana. Oh. Jadi mungkin mohon maaf sudah terprogram di benak beliau, sehingga begitu kami laporan petunjuk pulang langsung menunjuk. Ya, besoknya langsung ngecek di lokasi. Saya pikiran awalnya ini kemudian saya kira kan ada 10 kecamatan. Mungkin ada tim survei dulu yang turun, setelah itu dilihat oh ini yang paling butuh, atau langsung petunjuk bupati ya ke sana. Ya. Jadi memang kalau sesuai sasaran TMMD ini sebenarnya sudah berurutan mulai dari musrenbang tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Nah, dari kabupaten ini kan bupati kan otomatis sudah punya data mana yang di antara 10 kecamatan ini yang betul-betul segera untuk ditindaklanjuti ataupun diselesaikan. Saya yakin bupati maupun staf-stafnya sudah punya rencana itu sendiri, sehingga pada saat saya minta petunjuk untuk pelaksanaan TMMD, beliau langsung menunjuk di Kindang. Ya. Dan ternyata pada saat mengecek lokasi, bagaimana yang komandan lihat langsung di lapangan? Begitu saya lihat di lokasi, awalnya oh ya ini perintisan jalan. Begitu nyampe di ujung, ya agak bagaimana gitu, karena kelihatan beda sekali. Yang kita lewati ini kan jalan setapak, Di jalannya Desa Kindang ya? Di Desa Kindang, jalannya terjal. Begitu nyampe di ujung, di situ ada jembatan bagus sekali dan baru selesai, dan sebelah itu jalannya sudah aspal, sehingga kan kelihatan beda banget gitu loh. Jadi dari situ loh kok bisa ini? Oh ternyata ya dari petunjuk Pak Bupati untuk menyelesaikan, sehingga jalan yang menghubungkan Kindang itu sendiri dengan Sapo Buntu bisa terrealisasi. Demikian tujuan dari Bapak Bupati. Iya, baik. Ini sedikit agak keluar dari pertanyaan awal Pak Dandim.
Ini kan di desa kita kan ada namanya ADD. Mungkin sudah pernah dipertanyakan oleh tim ini dari tim Pemdam atau dari Kodim atau Pendim Kodim bahwa kenapa tidak dipergunakan anggaran ADD desa untuk memperbaiki jalan ini atau gimana? Mungkin tidak sesuai dengan peruntukannya atau gimana? Setahu kami kalau anggaran itu entah itu kegiatan dana anggaran dari desa, kecamatan atau kabupaten itu kan punya kelas sendiri-sendiri. Iya. Artinya ini untuk jalan apa dulu. Nah, Iya. dan juga kalau mungkin sifatnya agak besar, perlu biaya banyak, saya yakin tingkat desa pun akan punya kendala. Kalaupun dipaksakan mungkin bisa, tapi kan yang lainnya nggak kebagian mungkin. Iya. Baik. Melihat dari beberapa media di pra TMMD kan ada beberapa kali tim Pemdam turun untuk mengecek lokasi. Bagaimana responnya setelah melihat dari lokasi itu? Dari Pemdam. Ya kebetulan sebelumnya kan pelaksanaan TMMD ini saya melaksanakan paparan tentang kesiapan. Saat itu kalau tidak salah tanggal 2 September saya didampingi oleh Bapak Bupati, Ketua DPRD, Kepala Bapeda dan Dinas PU. Yang mana di situ saya memaparkan bahwa pentingnya ataupun perlunya TMMD itu sendiri. Nah, dari paparan itu sendiri kami melaporkan bahwa untuk sasaran TMMD ada fisik dan non fisik. Nah, yang untuk fisiknya itu sendiri perintisan jalan termasuk talut, kemudian non fisiknya itu meliputi penyuluhan termasuk donor darah maupun pengobatan massal. Kemudian untuk maaf tadi pertanyaannya yang tadi dari Pemdam itu yang dari Pemdam. Nah, di antara 4 kabupaten yang melaksanakan TMMD itu kan kami sudah paparan. Nah, di antara 4 itu yang kelihatan wow, artinya betul-betul kelihatan kerja itu adalah Bulukumba, karena yang lainnya sifatnya hanya peningkatan jalan, artinya jalan itu sudah ada, terus kemudian dicor atau diaspal. Nah, kalau kita ini kan baru buka. Ya kalau buka ya enggak juga, karena kan sudah ada jalan setapak masalahnya. Jalan Tapi setapak mohon maaf dijadikan kemana jalan. saya potongnya, jalan setapaknya maksudnya ini yang tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 ya? Ya. Oh. Kita jalan kaki aja mungkin ya pakai ngos dan ngosan itu. Demikian. Iya. Baik, para pendengar dan penonton sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah banyak dipaparkan oleh Bapak Dandim tentang TMMD, dan buat seluruh warga Kindang yang juga monitor acara ini silakan memberikan komentar masukan pada kegiatan kita pada malam hari ini. Bisa melalui Facebook di 102 RCA 102,5 FM atau di 082 346 442 904. Baik, kita lanjutkan sedikit untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Ini untuk rencana TMMD sendiri kan ada biasanya kalau kami yang sipil ini lihatnya ada proyek langsung kerja gitu. Kenapa di TNI ini ada istilah pra? Apa memang seperti itu atau gimana nih? Mohon dijelaskan. Ya. Jadi jadwal TMMD ini kan sifatnya kan nasional, artinya seluruh Indonesia dilaksanakan bersama-sama, baik itu pembukaan maupun penutupan. Dan kita sudah bisa menilai kalau pekerjaan ini dikerjakan memang benar-benar 1 bulan itu menurut kita nggak selesai, ya kita mohon maaf nyuri setar dulu, minimal barang-barangnya, bahan-bahan materialnya kita siapkan, terus kemudian yang perlu kita kerjakan itu kita kerjakan, karena kalau pembangunan yang sifatnya fisik ataupun berupa material itu kan pasti punya proses, nggak mungkin kita BIM salah BIM langsung selesai kan, ya semuanya perlu proses, sehingga untuk meyakinkan bahwa pada saat penutupan itu pekerjaan benar-benar selesai, kami melaksanakan pra, sehingga dilaksanakanlah istilahnya namanya pra TMMD. Siap. Baik, berikutnya juga kita ingin mengetahui, mungkin ada sedikit gambaran dari Pak Dandim tentang kondisi alam, kan sudah disampaikan begini, tapi mungkin bisa sedikit digambarkan tentang kondisi wilayah dan masyarakat yang ada di Desa Kindang untuk saat ini.
Untuk kondisi wilayah di daerah Kindang kebetulan daerahnya kan berbukit-bukit, Ya. sehingga untuk pendistribusian barang material maupun kita sendiri ke lokasi memerlukan ekstra, karena hal tersebut perlu kita pikirkan sehingga semuanya terlaksana dengan baik. Untuk masyarakat alhamdulillah cukup bagus, cukup responsif, sehingga kerjasama TNI, Polri maupun masyarakat setempat saya nilai cukup bagus. Dan ini saya menginginkan kemanunggalan ataupun sinergitas antara kami dengan masyarakat dimanapun berada sangat kita perlukan, karena juga semua permasalahan itu akan terasa ringan apabila itu kita kerjakan secara bersama-sama dengan sukacita tentunya. Demikian. Ya. Kalau di dalam kondisi alam yang ada di Kindang saat ini kan salah satu juga target pemerintah untuk mengeksplor wisata yang ada di Kecamatan Kindang. Mungkin ada keterkaitan sehingga Pak Bupati menunjukkan juga lokasi TMMD di sana ya. Setahu kami, karena kami juga termasuk orang baru dan kami pelajari di sana. Kalau tidak salah di sana itu kan Kindang, Desa Kindang, Kecamatan Kindang. Jadi memang menurut sejarah aslinya Kindang itu berasal dari Desa Kindang itu sendiri. Dan kami lihat, kami dengar-dengar juga di sana ada istilahnya makam-makam kareng-kareng ataupun raja-raja ya yang ada di sana. Terus kemudian untuk wisata seperti kita ketahui bersama yang namanya hutan-hutan, kemudian sungai yang bersih dan sebagainya, itu bagi siapapun kalau sudah kita lihat, kita posting pasti banyak yang suka. Dan memang kita lihat kalau kita sering nanya anggota yang di sana yang kerja, biasanya Sabtu Minggu itu banyak yang orang istilahnya mandi-mandi lah di sungai di situ. Asri dan alami ya, alami. Alami. Cuman dingin. Ya dingin lah di ketinggian. Iya. Untuk yang jalan sendiri yang menghubungkan dari Desa Kindang ke Sapu Bonto Kecamatan Bulukumpa, ini jaraknya berapa jarak ini Komandan rencananya? Yang kita kerjakan 750 meter. Lebar 8 meter. Lebar 8 meter, 750 meter. Ya. Ini akses jalan ini kalau yang dilalui apakah ada sekolah atau gimana untuk menghubungkan pelajar untuk ke sekolah atau gimana? Ya. Jadi kalau kita tanya-tanya masyarakat di situ, anak-anak sekolah termasuk kita pernah ngobrol dengan guru maupun Pak Desa, jalan ini bisa mempersikat yang cukup lumayan. Kalau nyebrang itu mungkin bisa beberapa menit. Nyebrang sih gimana Komandan? Ya nyebrang sungai. Oh ya, istilahnya naik yang apa namanya naik ataupun di bambu itu ya, jembatan ya, bambu. Jembatan bambu karena jembatan yang baru dibangun kan belum bisa dilewati juga. Jalan untuk ke situ terjal sehingga guru ataupun anak sekolah memutar kurang lebih 25 kilo atau sekitar ya hampir mungkin 1 jam karena jalannya juga lumayan ada agak berlubang dikit. Dan yang kemarin yang kami dapatkan informasinya kan bahwa untuk yang guru di MTS di Kindang ternyata gurunya tinggal di Sapu Bonto. Ya itu itu dia susahnya. Yang kedua dari sisi ekonomi mungkin kemudian bisa disampaikan bahwa ternyata orang dari Sapu Bonto menurut kepala desanya itu hanya 2 pasarnya, kalau tidak ke Kindang ya ke Tanete. Mungkin juga bisa mempermudah akses ekonomi ya karena terbukanya jalan ini ya. Ya, mudah-mudahan. Karena terbukti kami yang kerja di sana itu kan mohon maaf kan butuh makan juga. Nah, untuk belanjanya memang lebih dekat ke sebelah. Oh. ke Sapu Bonto daripada di tempat kita di Kindangnya karena lebih jauh dan ya seminggu 2 kali aja. Ya. Selain fisik berupa perintisan jalan, apalagi yang lain kemudian bisa disampaikan mungkin ke masyarakat? Yang lain yaitu tadi dari awal sudah saya sampaikan ada istilahnya non fisik. Non fisik itu meliputi penyuluhan-penyuluhan termasuk di dalamnya adalah donor darah dan pengobatan massal. Penyuluhan itu meliputi wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian penyuluhan kesehatan yang isinya tentang protokol kesehatan
kemudian penyuluhan Kamtibmas, penyuluhan tentang lingkungan hidup dan kehutanan, dan penyuluhan tentang wawasan kebangsaan. Dalam penyuluhan ini apakah semuanya murni dilaksanakan 100% oleh personil TNI atau menggandeng instansi lain untuk yang terlibat? Ya. Jadi secara umum TMMD ini kan dilaksanakan paling tidak 3. Yang pertama itu adalah TNI Polri, kemudian Pemda dan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan penyuluhan kita juga menggandeng instansi lain. Contoh misalkan penyuluhan tentang bela negara, sehingga kami juga melibatkan penyuluh itu juga dari Pemda, dalam hal ini adalah Kesbangpol. Kemudian kalau penyuluhan Kamtibmas kan nanti kami akan mengambil penyuluh dari Polres, dari kepolisian, Babin Kamtibmas ya. Babin Kamtibmas. Kemudian untuk penyuluhan kesehatan ya kita menggandeng dari Dinas Kesehatan. Oh iya. Nah, rencananya target untuk TMMD ini berapa lama kemudian? Sesuai yang terjadwal sampai 21 Oktober harus selesai. Pembukaan kemarin tanggal 22 September di Ruang Pola, karena mengingat masih pandemi sehingga untuk faktor keamanan untuk menghindari kerumunan massa sehingga diperintahkan agar melaksanakan di ruangan dan jumlah terbatas. Oh iya. Ya, baik para pendengar sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang telah kita bahas tadi bersama Bapak Dandim terkait dengan pelaksanaan TMMD yang untuk kali ini ditempatkan di Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dan salah satu target besarnya adalah menghubungkan jalan antara Desa Kindang menuju Desa Sapubonto di Kecamatan Bulukumba. Dan ini sampai saat ini karena untuk mempercepat proses itu katanya sudah menggunakan alat berat. Ini milik Kodim atau gimana nih, Kodim? Untuk pengerjaan fisik memang kalau kita pakai manual ya susah, bukannya nggak bisa, susah Pak. Dan waktunya mungkin lama kan itu. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut kita juga berkoordinasi dengan Dinas PU sehingga kami mengerahkan alat berat yang ada dan yang siap tentunya. Kebetulan kemarin kami juga berkoordinasi di Dinas Perikanan. Mungkin kalau dilihat judulnya nggak nyambung. Kalau kami yang penting ada alat beratnya kan itu. Karena yang di PU pun alat itu sendiri ada yang nggak ada. Demikian. Oh, iya. Baik. Sambil kita melanjutkan perbincangan, saya ingin mengecek pendengar-pendengar kita yang berpartisipasi untuk malam hari ini. Izin kemudian saya baca dulu untuk silakan, beberapa komentar-komentar dari pendengar kita dari Facebook HI. Semoga Pak Komandan sukses selalu, amin. Amin. Iya, dari Ibu Nur Intan, ya katanya tadi di awal tidak ada suara ya, kan memang belum mulai. Dari Pak Aris Sapewali, ya keren banget Komandan. Lanjut berikutnya dari Bapak Arsyad Rida, ini kalau tidak salah Ustadz ini di daerah Bonto Bahari. Bapak Komandan yang low profile ya. Lanjut dari Bang Irwan, Kodim 14 Bulukumba, pengabdian untuk negeri. Wah, ternyata ibunya nyimak juga ini. Iya, dan masih banyak komentar-komentar di bawahnya ini yang nanti kita tidak bisa bacakan satu persatu. Kita lanjutkan dulu pembicaraan kita untuk malam hari ini. Nah, untuk dari sisi saya mau tertarik ke non fisiknya nih Komandan. Apakah ada pemetaan semuanya dijangkau dari sisi keagamaan, pendidikan, kesehatan? Mungkin bisa dipetakan Komandan supaya masyarakat juga paham, oh ini yang alur pendidikan, ini masuk kesehatan, ini dan seterusnya. Kita berusaha seluruh permasalahan khususnya di tempat lokasi TMMD terwadai semua. Mengingat yang pertama mungkin dengan anggaran, terus kemudian waktu, terus apalagi masa pandemi ini, sehingga kami skala prioritas. Memang kalau dilihat penting, semuanya penting, apalagi dengan pandemi ini syarat mutlak dan harus dipenuhi adalah protokol kesehatan.
sehingga dalam pelaksanaannya pun kami juga mempertimbangkan itu, yaitu tetap menggunakan masker, terus kemudian jaga jarak serta sering cuci tangan. Oleh karenanya setiap penyuluhan kami juga menyediakan cuci tangan, terus kemudian tempat duduk dikasih jarak kurang lebih 1 meter, dan kami berusaha personil ataupun masyarakat yang hadir kita bekali dengan masker dan hand sanitizer. Iya, jadi betul-betul patuh ke protokol kesehatan, ya, kita ini ada juga ya yang kita mengedukasi tapi juga ngasih solusi, jangan kita nyuruh-nyuruh doang. Dan alhamdulillah ini kerjasama kami dengan Stikes. Alhamdulillah dari Stikes kemarin pernah membuat, sehingga alangkah bagusnya kita mendongkrak produk dalam negeri, artinya produk Bulukumba kan itu lokal ya, lokal, sehingga kami bisa berkoordinasi dan berpartisipasi kerjasama sehingga terbentuklah seperti hand sanitizer untuk dibagikan kepada masyarakat. Jadi bagi para pendengar di rumah yang mendengarkan acara ini tidak menyaksikan secara langsung, di studio saat ini di pelataran studio Radio Bekasi Bulukumba, Bapak Dandim sendiri membawa hand sanitizer yang berlogo Hasanuddin dan juga membawa masker ya, yang bentuk loreng untuk dipergunakan. Jadi baik para pendengar sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada segmen akhir daripada perbincangan kita pada malam hari ini. Ya, kita sebelum menutup ada beberapa hal mungkin yang akan disampaikan oleh Bapak Dandim, tapi sebelum kita menyerahkan beliau untuk memberikan closing statement pada kegiatan kita, program kita pada malam hari ini, saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh pendengar, khususnya kepada masyarakat di Kecamatan Kindang dan lebih khusus lagi di Desa Kindang, untuk kita berpartisipasi membantu para TNI kita untuk membangun negeri. Bahwasanya dalam agama sendiri diajarkan bahwa yang namanya amal soleh dan amal kebaikan tidak mesti masjid, kemudian memberikan amal kepada orang dengan membantu jalan dan seterusnya, itu juga bagian daripada amal soleh. Bahkan Nabi menyatakan salah satu di antara kebaikan antumitul aza anit torik, kalian menyingkirkan duri dari jalan. Jadi kalau menyingkirkan satu duri saja dapat 1 pahala, bagaimana kalau buka jalan? Ini kan luar biasa. Jadi kami dari background agama juga berharap dan mudah-mudahan Bapak-bapak TNI yang berpartisipasi dalam kegiatan ini juga mendapatkan amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selama fasilitas yang dibangun itu masih terpakai, insya Allah pahalanya terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Dandim ini seperti apa support untuk para anggota? Apakah seluruh personil turun di lapangan atau ada bagian-bagiannya untuk Mas bergerak? Baik. Untuk personil ini kan kebetulan kami dapat bantuan ataupun BKO ataupun pembebean dari satuan kawan, dalam artian ada satuan istilahnya di luar Kodim, baik itu dari Batalion 726, kemudian dari Kostrad, dari Sibang, dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, bahkan termasuk Polri. Nah, untuk pelaksanaannya kami bagi-bagi, karena kan sesasaran ada sasaran fisik dan sasaran non fisik. Nah, yang sasaran fisik memang kita terjunkan di lapangan, sedangkan untuk yang sasaran non fisik yang terlibat kita pilah. Contoh misalkan ya dengan dinas kesehatan ataupun orang kesehatan, pada saat penyuluhan kesehatan kita libatkan, sehingga pada saat melaksanakan penyuluhan ataupun non fisik melaksanakan penyuluhan, begitu selesai nanti orang kesehatan akan memantau satgas yang ada di lapangan, termasuk masyarakat di sekitar itu. Karena kalau harapannya satgas semuanya sehat dan masyarakat sekitar pun juga sehat pula. Berkaitan dengan hal tersebut, khususnya TMMD ini seperti tadi kami sampaikan, khususnya dalam situasi pandemi COVID, oleh karenanya kemarin pasukan sebelum masuk kita sudah laksanakan rapid test dan alhamdulillah seluruh satgas non reaktif, aman. Begitu pula untuk masyarakat, kami kemarin juga merapid masyarakat, harapannya pasukan kami yang masuk maupun masyarakat yang
nantinya bersama-sama dengan kami juga tidak ada yang terpapar, dan alhamdulillah untuk masyarakat di seputaran lokasi semuanya non reaktif. Kalau untuk yang bedah rumahnya bagaimana itu prosesnya kemudian? Untuk sementara sasaran tambahan bedah rumah untuk sementara belum ada. Yang ada baru istilahnya MCK. Dan MCK ini pembangunan MCK ya? Ya, MCK. Mungkin di masyarakat yang kita tempatin ada yang memang ada yang belum, kalaupun juga sudah ada yang kadang cuman ya MCK tapi kadang nggak ada tutupnya pun tutup. Ya, yang penting kelihatan itu kan. Jadi alhamdulillah dari Bapak Panglima, Pangdam kemarin memberikan sedikit untuk membantu, dan alhamdulillah sudah kami bangun untuk masyarakat MCK itu sendiri kurang lebih saat ini sudah 4 rumah MCK. 4 rumah. Ya. Dan memang lihat kondisi sangat butuh. Ya, sangat butuh karena anggota kita yang di situ pun juga malu juga karena mau mandi kok kosongan. Itu kira-kira. Iya, apalagi kan memang di masa pandemi kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan. Itu mungkin salah satu juga cara untuk menangkis wabah COVID-19. Baik, di bagian akhir kita masih ada beberapa menit, Bapak Dandim. Silakan mungkin diberikan closing statement dan harapan-harapan kepada masyarakat dan seluruh anggota yang sementara berjibaku di lapangan untuk memotivasi mereka menyelesaikan target yang sudah masuk hari ke-5. Hari ke-5. Silakan closing statement. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk seluruh satgas yang ada di lapangan, mari kita sama-sama melaksanakan tugas ataupun perintah ini dengan semangat, dan juga mari kita berbanyak dengan ibadah. Karena apa? Sesuai undang-undang juga kita diperintahkan untuk membantu pemerintah daerah. Terus kemudian pelaksanaan ini juga kenapa merupakan perintah? Karena kami juga kalau tanpa perintah kami juga tidak bisa melaksanakan. Di samping itu TMMD ini sebenarnya bukan apa istilahnya, kalau orang awam ini kok TNI ngerjakan istilahnya proyek ya. Sebenarnya ini merupakan salah satu alat kami TNI untuk supaya kemanunggalan TNI dengan rakyat itu tetap terjaga. Nah, dengan kita bekerja bersama-sama di lapangan antara aparat TNI Polri maupun masyarakat, sering kerjasama, angkat berat bersama-sama, cepat atau lambat pasti akan tumbuh rasa emosional, dan itulah yang kita harapkan sistem pertahanan kita, kemanunggalan TNI dengan rakyat. Itu. Jadi sebenarnya TMMD ini merupakan hanya salah satu cara aja untuk mendekatkan TNI dengan rakyat. Berikutnya untuk kegiatan TMMD ini terus terang ini merupakan pekerjaan kita bersama dan untuk kepentingan bersama, sehingga kegiatan kami kalau tidak disupport oleh masyarakat maupun mungkin pengusaha-pengusaha yang lain, karena kalau tidak membantu kami juga kewalahan. Contoh misalkan pengadaan material kalau tidak dibantu oleh pengusaha-pengusaha tertentu, apalagi kami ini kan tentara ini kan ibaratnya kan hanya modal tenaga doang. Sehingga kalau tidak ada kepercayaan dari mereka ya kita susah juga. Jadi memang kelihatannya itu TMMD ya seperti hanya kerja kuli. Sebenarnya bukan di situ intisarinya. Intinya adalah untuk mendekatkan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Demikian. Ya, baik para pendengar sekalian, itu tadi closing statement dari Bapak Dandim. Ada 2 hal yang ingin saya jadikan bahan kesimpulan daripada closing statement Bapak Dandim. Yang pertama bahwa program Tentara Masuk Desa atau TMMD ini bukanlah proyek. Jadi jangan sampai melihat ada untung yang didapat di sini, justru mungkin minus ya Bapak. Dari sisi anunya, ya. Dari sisi tenaganya. Ya, kita kan ada program, jadi anggaran kami juga ada untuk mendukung di situ. Iya. Jadi yang kedua, ini adalah sarana amal jariah.
Kalau tadi disampaikan ini adalah perintah undang-undang, tapi dari sisi keagamaan, masyarakat Bulukumba sebagai masyarakat yang religius, ini bagian daripada cara kita untuk kemudian meraih amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ingin berpartisipasi silahkan, berupa mungkin pikiran, tenaga dan seterusnya, silahkan. Sedekah yang terbaik bukanlah sedekah yang diminta, tapi yang diberikan sebelum diminta. Ya, silahkan berpartisipasi. Demikian dari kami untuk program Bincang Malam pada malam hari ini bersama Bapak Dandim 1411 Bulukumba, Letkol Armet Joko Trianto SPD, dari studio Radio Cempaka Asri Bulukumba, Jalan Pepaya nomor 1 Kabupaten Bulukumba. Kami mengucapkan banyak terima kasih, sampai bertemu kembali di program yang lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. 102,5 FM Radio Cempaka Asri, radionya orang Bulukumba.